Di sebuah desa terpencil yang terletak di kaki Gunung Merapi, terdapat sebuah legenda yang beredar turun-temurun. Desa tersebut, yang dihuni oleh sebagian besar penduduk petani dan pengrajin, dikenal akan keindahan alamnya dan kedamaian yang menyelimutinya. Namun, di balik ketenangan itu, desa tersebut menyimpan sebuah cerita kelam yang selalu diperbincangkan setiap kali malam mulai datang. Konon, desa ini dikelilingi oleh dunia yang tidak tampak oleh mata manusia biasa. Dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus yang beraneka ragam, dari yang berwujud manusia hingga yang menyerupai binatang buas. Dan di antara makhluk-makhluk tersebut, ada yang disebut setan Jawa, roh-roh jahat yang mampu merasuki tubuh manusia dan mengubah mereka menjadi alat untuk menyebarkan teror. Cerita ini bermula pada suatu hari ketika seorang pemuda bernama Raka, yang merupakan seorang mahasiswa antropologi, datang ke desa itu untuk meneliti kebudayaan dan mitos-mitos yang hidup di masyarakat Jawa. Raka, yang berasal dari kota besar, tertarik untuk mengumpulkan data mengenai kepercayaan dan ritual-ritual mistis yang masih hidup di tengah masyarakat desa. Dia telah mendengar tentang setan Jawa ini, tetapi ia merasa skeptis dan beranggapan bahwa itu hanya sebuah legenda belaka. Raka tiba di desa itu pada siang hari, disambut dengan keramahan penduduk desa yang sangat menghargai tamu. Di malam hari, Raka ditempatkan di sebuah rumah sederhana milik seorang kakek yang dikenal bijaksana dan dihormati di desa itu, Kakek Sastro. Kakek Sastro adalah seorang dukun yang sudah berpuluh tahun menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Meskipun umurnya sudah senja, ia masih cukup sehat dan memiliki pengetahuan luas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan mistisisme dan kepercayaan Jawa. Setibanya Raka di rumah Kakek Sastro, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mulai mengajukan berbagai pertanyaan mengenai kepercayaan masyarakat setempat, terutama tentang setan Jawa yang selama ini ia dengar hanya sebagai cerita dari mulut ke mulut. Kakek Sastro pun mulai menceritakan legenda yang sudah berabad-abad ada di desa itu. Dulu, kata Kakek Sastro sambil menatap api yang menyala di perapian, desa ini pernah diserang oleh setan Jawa. Mereka datang dengan wujud manusia, mempengaruhi pikiran dan perasaan orang-orang di sini, mengubah mereka menjadi penyerang yang mengerikan. Ada yang sampai kehilangan akal sehatnya, ada yang tubuhnya dikuasai dan digunakan untuk membunuh sesama penduduk. Mereka menguasai tubuh manusia dengan cara merasuki jiwa dan membiarkan roh jahat mengambil alih. Dan yang paling mengerikan, mereka bisa bergerak di antara dua dunia, dunia manusia dan dunia gaib. Raka mendengarkan dengan seksama, tetapi sedikit merasa terkejut. Lalu, bagaimana cara desa ini bertahan dari serangan itu? Tanyanya penasaran. Kakek Sastro menunduk, dan suara beratnya kembali terdengar. Dengan bantuan roh penjaga yang ada di gunung itu, kami melakukan ritual tertentu untuk menjaga desa dari ancaman makhluk halus, namun tak ada yang bisa menjamin jika setan Jawa itu akan kembali. Mereka tidak pernah benar-benar pergi, mereka menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Raka, meski mendengar dengan penuh perhatian, tetap merasa skeptis. Namun, rasa penasaran membawanya untuk terus mendalami cerita itu lebih jauh. Malam berikutnya, ia memutuskan untuk melakukan ritual yang diceritakan oleh Kakek Sastro, yang katanya bisa memanggil roh penjaga desa. Dengan niat untuk mempelajari lebih dalam tentang kepercayaan masyarakat tersebut, Raka menyiapkan segala sesuatunya. Di tengah malam yang sunyi, Raka pergi ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman, di sebuah lapangan terbuka yang sering digunakan untuk upacara adat. Ia membawa sesaji berupa bunga, dupa, dan makanan sederhana yang sudah disiapkan sesuai dengan petunjuk Kakek Sastro. Raka kemudian duduk bersila dan mulai mengucapkan mantra yang telah ia pelajari. Namun, saat suara mantranya terdengar, angin tiba-tiba berhembus kencang. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi mendung pekat, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Raka merasa suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Tiba-tiba, di hadapannya, muncul sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok itu tertawa keras, suaranya seperti gemuruh petir yang datang dari kedalaman bumi. "Kamu memanggil kami, manusia." Suara itu terdengar seperti berbisik di telinga Raka, meskipun makhluk itu berdiri jauh darinya. "Kami adalah setan Jawa, yang telah lama menguasai dunia ini. Sekarang, kamu yang akan menjadi bagian dari dunia kami." Raka terkejut, tubuhnya gemetar. Ia mencoba bangkit dan lari, namun tiba-tiba tanah di bawah kakinya terasa seperti lengket, menariknya ke dalam kegelapan.
Dunia sekitar mulai berubah, jalan setapak yang biasa ia lewati kini tampak seperti hutan belantara yang lebat dan tak terjamah. Raka berlari, namun semakin lama ia merasa semakin terperangkap. Di balik pepohonan yang lebat, makhluk-makhluk lain mulai muncul. Ada yang berwujud manusia dengan wajah mengerikan dan tubuh yang tampak terbakar, ada yang berwujud binatang buas dengan mata yang menyala merah. Semua makhluk itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, ada yang melayang di udara, ada yang merayap di tanah dengan kaki terbalik, ada pula yang berjalan dengan wajah yang terbalik, memancarkan aura yang menakutkan. Raka merasa dirinya semakin terperangkap dalam dunia yang tidak ia mengerti. Setiap kali ia menoleh, makhluk-makhluk itu semakin dekat. Jantungnya berdebar sangat cepat, dan ia merasa hampir putus asa. Namun, di tengah keputusasaannya, ia teringat akan ajaran kakek sastro mengenai sebuah mantra yang bisa mengusir makhluk halus. Dengan tubuh gemetar dan suara terbata-bata, Raka melantunkan mantra yang diajarkan kakek sastro, berharap bisa mengusir makhluk-makhluk itu. Saat itu, tanah di sekelilingnya bergetar. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak, dan setan Jawa yang besar itu mulai menjerit kesakitan. Tubuhnya terbakar oleh cahaya terang yang muncul dari arah Raka, seolah-olah cahaya itu berasal dari bumi sendiri. Namun, sebelum setan Jawa itu benar-benar hancur, ia sempat mengucapkan kutukan terakhir. Kamu tidak akan pernah bebas, manusia. Dunia kami akan selalu mengintai dan menunggu saat yang tepat untuk kembali. Tiba-tiba, Raka merasa tubuhnya terangkat, seolah-olah ia kembali ke dunia nyata. Ia terbangun di tempat yang tidak dikenalnya, di bawah cahaya matahari pagi. Rasa takut itu masih menggantung di hatinya, namun ia merasa bahwa dirinya telah diselamatkan. Namun, setiap malam, ia merasakan kehadiran yang tak tampak di sekitarnya. Ada bisikan-bisikan halus yang terdengar, seperti suara langkah kaki yang mengikuti langkahnya. Meskipun ia telah kembali ke dunia nyata, kutukan setan Jawa itu belum berakhir. Dunia makhluk halus itu selalu mengintai, menunggu kesempatan untuk kembali menuntut apa yang telah mereka ambil.